Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudzu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur pada Allah atas semua pemberian rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan, masih diberi kewarasan, sampai hari ini kita masih diberi nyawa, bisa bernapas, bisa melakukan aktivitas sebagaimana mestinya. Atas semua pemberian dari Allah, marilah kita ucapkan syukur dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Kedua, marilah kita mengucapkan syukur pada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW, karena tanpa adanya beliau, tanpa perantara dari beliau, kita tidak mungkin bisa mendapatkan agama Islam ini. Sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya nanti di hari kiamat. Selanjutnya saya berterima kasih kepada teman-teman semuanya yang mau berkenan mendengarkan kultum dari saya. Yang saya bahas tentang hablum minallah, hubungan dengan Allah dan juga rukun Islam. Apa itu hablum minallah, apa itu rukun Islam, nanti saya akan menjelaskannya. Nah, sebelum itu mari kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, di dalam surat Al-Fatihah ini dijelaskan bahwasanya yang di ayat kedua yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Adapun segala puji itu bagi Allah, Tuhannya semesta alam, Tuhannya seluruh alam. Kita hidup di dunia ini, kita hidup di alamnya Allah, di semestanya Allah. Dia adalah Allah, Tuhannya semesta alam. Ya, hubungannya dengan kita, Allah adalah zat yang telah menciptakan manusia dan juga menciptakan seluruh alam ini. Nah, kita sebagai manusia di sini diperintahkan untuk bersyukur, segala puji. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Di situ Allah memerintahkan untuk kita bisa bersyukur kepada Allah. Hanya dalam satu surat, satu ayat saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, pol-polnya ucapan bersyukur itu adalah kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mengucapkan syukur pada Allah. Kita tidak diperintahkan untuk menghitung nikmat Allah, tapi untuk mensyukuri nikmat Allah. Kita dengan Allah itu bagaikan rakyat dengan raja, yang mana rakyat di situ melayani kepada rajanya, meminta kepada rajanya. Sedang raja memberikan apa yang diminta oleh rakyatnya. Sama seperti itu. Allah juga pada waktu sepertiga malam, Allah ketika sepertiga malam, ya sekitar jam 2 atau jam 3 mungkin, itu turun ke langit dunia, ke langit ke-1. Di situ Allah berkata, Ana Malik, ud'uni astajib lakum. Artinya itu, saya raja. Mintalah, maka akan aku kabulkan. Nah, pada waktu sepertiga malam tersebut, Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepada Allah, untuk meminta, dan pasti nanti akan dikabulkan oleh Allah. Seperti itu.
Berbeda dengan manusia, kalau banyak meminta dimarahi, tapi kalau pada Allah justru kalau tidak meminta akan mendapatkan siksaan. Nah, kemudian di ayat selanjutnya yaitu Ar-Rahmanir Rahim. Allah adalah zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, di sini Allah Maha Pengasih itu kepada semua hambanya Allah. Sedangkan Ar-Rahim ini hanya kepada orang-orang Islam. Jadi Allah itu Maha Pengasih kepada semua hambanya, baik itu orang yang Islam, bagi yang belum, itu Allah kasihi. Namun kalau Ar-Rahim, orang yang Allah sayang itu adalah orang yang diberikan hidayah agama Islam oleh Allah. Nah, ini istimewa karena hanya orang-orang Islam yang diberikan nikmat Ar-Rahim. Kemudian di ayat selanjutnya yaitu Maliki Yaumiddin. Allah itu adalah zat yang merajai pada hari kiamat. Jadi hanya Allah yang merajai pada hari kiamat, dan hanya Allah lah yang tahu kapan kiamat itu terjadi. Kemudian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kami menyembah, dan hanya kepada Allah lah kami meminta pertolongan. Yang mana di sini kita sebagai manusia disuruh untuk menyembah hanya kepada Allah, dan nanti kita akan ditolong oleh Allah, dan kita hanya bisa meminta pertolongan itu hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Kemudian ihdinas syiratal mustaqim. Semoga Engkau Allah menunjukkan pada kami syiratal mustaqim. Syiratal mustaqim itu jalan yang lurus. Semoga Engkau Allah menunjukkan pada kami jalan yang lurus. Syiratal mustaqim itu adalah jalan yang lurus dan ada tujuannya. Apa tujuannya? Yaitu surga. Jalannya itu lurus, jangan berbelok-belok. Kalau berbelok ya tidak bisa masuk surga. Nah, kalau lurus, mengikuti jalan yang lurus, Shiratal Mustaqim, nanti akan sampai ke surga, yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat, dan bukan jalannya orang-orang yang kau murkai dan orang-orang yang kau sesatkan. Jadi Shiratal Mustaqim ini meminta jalan yang lurus itu adalah jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai ataupun sesat, bukan. Namun di sini adalah jalan yang menuju ke surga. Seperti itu hubungan kita dengan Allah ya. Kita sebagai makhluk, sebagai hambanya Allah, wajib beribadah pada Allah. Kita meminta kepada Allah, kita beribadah kepada Allah, dan niscaya jika kita beribadah, kita masuk surga. Kita meminta sesuatu, kita akan diberi oleh Allah. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah ada rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5. Ada syahadat, sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Dan hadisnya itu ada, tuntunannya dari Nabi Muhammad itu ada. Hadisnya itu adalah Innal Islama buniya ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa siyami ramadan wa hajjil bait. Dari Nabi Muhammad SAW itu bersabda bahwasanya Islam itu dibangun atas 5 perkara. Nah, apa saja 5 perkara itu? Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah, penyaksian bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikanlah sholat atau sholat. Selanjutnya, wa ita'iz zakah, dan mendatangkan zakat atau zakat. Nah, setelah yang selanjutnya yaitu adalah wasyami Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang kelima adalah wahajil bait, haji ke Baitullah.
Nah, haji ini ya hanya untuk orang-orang yang mampu. Kalau tidak mampu ya jangan memaksakan, nanti justru malah menyiksa. Kalau tidak mampu ya ya sudah, tidak diberi dosa. Yang pertama di sini ada syahadat dan menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, bunyi kalimat syahadat itu adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Yang artinya asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Seperti itu. Kita harus yakin, kita harus mantap bahwasanya tidak ada Tuhan yang lain, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan kita wajib percaya bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah langsung, Rasulullah, utusan Allah yang membawa agama Islam ini. Nah, selanjutnya adalah wa iqamis sholah, dirikanlah sholat. Sholat ini adalah tiangnya agama. As-sholatu imaduddin, bahwasanya sholat ini adalah tiangnya agama. Kalau sholat tidak didirikan, ya agama tidak bisa berdiri, tidak bisa tegak. Bahkan dalam suatu riwayat diterangkan bahwasanya satu kali meninggalkan sholat itu sama dengan dihukumi orang kufur, orang kafir. Karena saking pentingnya sholat, maka jangan sampai kita di situ melalaikan sholat. Kita harus selalu terus menerus menunaikan sholat sampai mati. Sholat wajib, syukur di situ ditambah dengan sholat qiyamul lail, sholat malam, sholat sunnah, sholat rawatib. Nah, sholat rawatib ya sholat 2 rakaat sebelum sholat wajib, 2 rakaat sebelum sholat sudah sholat wajib. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada wa ita'iz zakah. Nah, dan mendatangkan zakat. Zakat di sini ada banyak, ada zakat mal, ada zakat biasa seperti zakat bulan puasa itu setelah kita berpuasa 30 hari kita mendatangkan zakat. Di situ kalau zakat mal hartanya sudah banyak, zakat untuk menzakati harta itu agar hartanya itu barokah, hartanya itu bisa mendapatkan pahala. Nah, setelah kita zakat atau zakat fitri, nah itu kita akan dibersihkan dari dosa-dosa, kita akan suci kembali seperti pada saat bayi. Nah, di situ keutamaan zakat ya seperti itu. Maka kita wajib menunaikan zakat minimal setahun 1 kali pada saat zakat fitri. Selanjutnya ada wasyami Ramadan. Nah, puasa di bulan Ramadan. Nah, ini pahalanya puasa di bulan Ramadan ini ya sangatlah besar. Bahkan kalau 1 hari meninggalkan puasa di bulan Ramadan, niscaya jika diganti dengan puasa selama 1000 bulan, nah itu tidak bisa. Saking pentingnya puasa Ramadan, saking banyaknya pahala di bulan Ramadan. Di situ setan-setan dibelenggu. Nah, dan pahala itu dilipat gandakan sampai ila masya Allah, sampai sekehendak Allah. Kita mengerjakan satu kebaikan dilipatkan terserah Allah, minimal 700 kali lipatan sampai ila masya Allah, sampai hanya Allah yang tahu, sampai hanya Allah yang memberikan pahalanya itu ya sangat banyak. Karena ini puasanya ini pada bulan Ramadan ini sangatlah banyak. Ini adalah bulan yang sangat istimewa, bulan yang penuh dengan ampunan, penuh dengan ridho dari Allah. Nah, kemudian di situ ada wahajil bait, haji ke Baitullah, haji bagi yang mampu. Nah, haji ke Baitullah ini kalau tidak mampu ya jangan dipaksakan, karena kita hidup di Indonesia ini untuk berangkat haji ini ya lumayan mahal lah. Ya, kita harus banyak berdoa agar kita bisa berangkat ke Baitullah. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.